Amin. Jemaat sekalian diminta untuk berdiri. Mari kita masuki hadiratnya dengan ucapan syukur. Halaman dengan puji-pujian. Kita nyanyikan pujian, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Tahbiskan ibadah kita di dalam pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Walau setiap pemberitaan firman pasti ada pengajaran, tetapi hari ini dikhususkan lebih banyak segi pengajaran. Dengan tema kita mau membahas apa saudara sekalian? Doa Bapa kami. Nah, sebagai pengantar saya mau mengajak saudara mendengar firman Tuhan atau membuka Alkitab saudara dari kitab Yakobus. Saya usulkan Anda buka karena ayat ini jarang sekali dilihat atau dilirik. Yakobus pasal yang keempat
Kita akan baca mulai ayat kedua bagian B sampai dengan ayat yang ketiga sebagai ayat pengantar. Yakobus 4:2b mulai dari kalimat, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita sambut dengan pujian, ya Tuhan tiap jam. Bersama, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat hanya menggoda-Ku setiap jam, ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh percuma hidupku setiap jam, ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Bersama-sama. Setiap jam, ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam, ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
kita merendahkan diri dalam bentuk pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Silakan pribadi lepas pribadi membuat pengakuan di hadapan Tuhan. Seharusnya tiap jam kami merasa membutuhkan Engkau dan mengandalkan Engkau, berseru kepadamu dan melibatkan Engkau dalam seluruh aktivitas kami. Karena sifat kami yang sudah dirusak oleh dosa, seringkali di dalam aktivitas itu pun dosa kami mempengaruhi kerja, niat, dan seluruh kepribadian kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan jujur kami mau mengaku betapa 24 jam satu hari hanya sedikit waktu kami pakai untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan mungkin lebih banyak kami lupa. Kami baru mencari Engkau ketika kami terpepet, jatuh, menderita, dan gagal. Karena itu, mohon ampun atas sikap kami yang demikian. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang mengatakan setiap kali kami mengaku dosa, Engkau Allah yang setia dan adil. Kau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Batu karang yang teguh. Saudara bangkit berdiri, menghormati Tuhan yang akan menyampaikan kepada kita berita anugerah melalui pembacaan firman-Nya di dalam Lukas pasal yang ke-11. Demikian, mulai ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu,
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Berilah salam damai satu kepada yang lain. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Kita sambut dengan pujian, dengan lembut Tuhanku memanggil. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang bercela. Bahana syukur terdengar, seisi sorga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Sekarang bersama-sama. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Semua laki-laki. Padaku ditunjukkan semua lukanya, mahkota duri tajam, curahan darahnya. Ku takjub karena Tuhanku menjadi korban bagiku. Bersama. Kasih-Nya mencari, darah melunasi,
wanita. Di hari baan Tuhan kulihat kasih-Nya, dan dalam kekaguman kuhitung berkat-Nya. Tak kunjung puas rasanya memuji-muji nama-Nya. Bersama-sama. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Silahkan duduk. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum firman Tuhan dibaca dan dijelaskan. Kita berdoa. Kami sungguh merasakan dampak dosa di dalam kerinduan kami akan firman Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Engkau yang telah mengampuni kami seperti isi lagu pujian kami tadi. Kami telah diselamatkan. Kini kami mohon supaya Roh Kudus bekerja dengan bebasnya di dalam dan di tengah-tengah kami. Agar melalui pertolongan Roh Kudus kami dimampukan mendengar firman Tuhan dengan baik. Juga supaya kami boleh mengerti dengan baik. Dan pada akhirnya mohon Roh Kudus menolong kami agar kami juga mampu melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami. Kau kabulkan permohonan kami. Sebab kami berdoa di dalam nama Yesus yang berjanji, mintalah di dalam namaku, itu akan dikaruniakan kepadamu. Amin. Mari kita membuka Alkitab, dan saya harap karena ini kebaktian pengajaran, jadi kita harus membuka Alkitab. Karena itu sekali lagi saya nggak bosan dimanapun dan kapanpun menyerukan, kalau di dalam ibadah bersama bawalah Alkitab dalam bentuk kertas, bukan elektronik. Agar Anda bisa tulis di sana, coret di sini, tambahin di situ, dan seterusnya. Lebih baik kita nanti masuk ke surga dengan Alkitab kumal daripada Alkitabnya bersih tapi kita ke neraka. Setuju saudara? Setuju? Hanya wanita aja yang mantuk begini. Ya. Baik. Hari ini tema kita adalah doa Bapa kami. Di dalam Alkitab itu ditulis di dua bagian. Dan saya mau memilih bagian di dalam Matius pasal 6. Ayatnya yang pertama ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui
apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian atau berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Doa Bapa kami. Mungkin kita semua udah hafal, karena salah satu syarat boleh di CD, para sidisan itu harus bisa mengucapkan doa Bapa kami di dalam kepala atau di luar kepala. Nah ini yang saya kadang-kadang tidak mengerti bahasa Indonesia itu kadang-kadang begini. Kalau bahasa Inggris itu enak sekali, artinya by heart. Jadi harus dengan hati. Jadi kalau dengan hati berarti di dalam kepala. Nah karena disebut di luar kepala ya jadi lupa. Oke? Tapi Anda tahu maksudnya. Yang penting kadang-kadang kata-katanya boleh nggak ngerti tapi maksudnya ngerti. Ini biasanya suami istri begitu. Hanya dikedipkan aja matanya ngerti. Gitu ya Bu ya? Oke. Doa Bapa kami. Halo, kok enggak keluar? Apakah? Oh iya, oke, sorry. Baik, sebab bukan milik saya ini berarti. Saudara tahu, saya dikasih. Ada dua versi doa itu, Bapa kami itu ada di dalam Matius dan Lukas. Dan ini seringkali menjadi persoalan bagi orang yang membaca Alkitab mana yang betul. Karena tidak selalu sama cara penulisannya. Oke. Matius memasukkan doa Bapa kami ini di dalam pengajaran Yesus khusus kepada murid-murid yang dikenal dengan khotbah di atas bukit, yaitu Matius pasal 5, 6, dan 7. Jadi dia berseri khotbahnya di atas bukit, dan Matius memasukkan doa Bapa kami ini di dalam bagian pengajaran itu. Jadi inisiatif kalau di dalam Matius disampaikan pengajaran ini adalah dari Tuhan Yesus. Tetapi kalau di dalam Injil Lukas, inisiatifnya dimulai dari murid-murid dengan meminta, "Guru, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa." Inisiatif ini muncul kalau kita baca cerita Lukas, boleh sambil buka, ada baiknya. Itu sebabnya enak banget kalau bawa Alkitab, jangan bawa elektronik. Ya, itu memang terinspirasi karena Yesus habis berdoa. Nah, disinilah linknya dengan Matius. Bukit di mana Yesus mengajar itu seringkali dipakai Yesus untuk berdoa, baik bersama maupun sendiri. Oleh karena itu kemungkinan sekali ketika Yesus bersama muridnya di bukit itu, dan kemudian dilanjutkan dengan pengajaran memang khusus untuk murid-murid, bukan untuk publik umum.
yaitu Matius 6, 7, 5, 6, 7, maka ada kemungkinan bahwa ketika Yesus selesai berdoa, murid-muridnya bertanya, tapi di atas bukit. Ya, di dalam rangkaian itulah Yesus menyampaikan pengajarannya di atas bukit. Lukas merupakan permintaan murid supaya diajari berdoa. Oke. Nah, doa bagi umat Yahudi amat penting. Kita tahu iman Kristen itu banyak berdiri atau dimulai dari iman orang-orang Yahudi. Allah yang disembah orang Yahudi adalah Allah yang mengutus Yesus juru selamat kita datang ke muka bumi ini. Oleh karena itu banyak sekali iman kita bersumber atau berawal dari apa yang diimani oleh orang Yahudi. Nah, bagi orang Yahudi doa itu amat penting. Karena itu di dalam hidup mereka ada 3 jenis doa yang sering diucapkan. Ya. Yang pertama yang disebut dengan doa Shema. Shema ini artinya dengarkanlah hai umat Israel. Itulah arti harafiah. Jadi artinya mengingatkan mereka akan pengajaran Tuhan bahwa dialah Allah, bahwa dia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itu diulang-ulangi, saudara, doa ini bahkan hafal by heart. Jadi bukan di luar kepala. Ya. Dan itu diucapkan sebelum jam 9 pagi dan sebelum jam 9 malam. Tiap hari. Tiap hari. Ya. Ada doa yang kedua yang namanya Shemoneh Esrei. Doa ini dikenal dengan doa 18 atau doa 18 buah doa. Ini diucapkan juga 3 kali sehari. Ya, berulang-ulang. Kalau tadi 2 kali sehari, ini 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Bayangkan sudah ada doa Shema, ada lagi doa Shemoneh Esrei. Bayangin ini, doa terus gitu ya. Kapan kerjanya mungkin Anda bertanya. Ya, bagi mereka seperti yang dikatakan oleh banyak orang tentang iman yang kita miliki juga iman pada mereka, doa itu udah setengah dari pekerjaan, kata reformator kita yang terkenal Martin Luther. Karena itu dia bilang ora et labora. Ya, jadi kalau Anda berdoa, bekerja itu harus merupakan 2 sisi seperti mata uang. Harus dilengkapi. Jangan hanya berdoa tapi juga harus kerja. Jangan doa melulu. Ya. Jadi kalau sebuah uang atau 1 lembar uang, 1 koin itu enggak legal, enggak resmi, enggak sah kalau hanya 1 sisi. 1 muka. Harus dua-duanya. Ora et labora. Artinya hidup kita ini ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kadang-kadang kita mau hidup enak itu dilemparin aja semua ke Tuhan. Ya, umpamanya, tolong ya Tuhan aku bertobat, kau yang ngerjain. Dia nggak mau ngerjain bagian dia. Ada bagian kita untuk bertobat itu, ada bagian Tuhan. Ada bagian kita untuk dapat rezeki itu, ada bagian Tuhan. Dan doa Bapa kami nanti mengajarkan itu harus seimbang. Harus seimbang. Nanti kita lihat. Ya. Yang ketiga adalah kumpulan doa-doa untuk segala keperluan. Jadi untuk segala keperluan ada rumusan doanya. Anda mau makan, ada doanya. Anda mau mandi, ada doanya. Anda mau masuk rumah baru, ada doanya. Anda beli barang baru, ada doanya.
Mengapa demikian? Sebenarnya awalnya dibuat seperti ini oleh para pemuka agama mereka adalah supaya bangsa Israel itu jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam segala aktivitasnya, karena mereka itu adalah negara teokrasi, di mana Allah itu adalah raja mereka, pemimpin mereka. Para imam dan semua pemuka agama itu adalah utusan Tuhan, atas nama Tuhan memimpin mereka. Ada 3 pemimpin utama yang selalu diurapi, dilantik atas nama Tuhan: imam, nabi, dan raja. Jadi seluruh aktivitas mereka harus melibatkan Tuhan. Itu tujuannya sebenarnya mengapa dibuat doanya seperti itu. Ya. Tapi kemudian menjadi hanya sekedar kebiasaan, diucapkan sudah tanpa makna. Seperti kita kadang-kadang mengucapkan doa Bapa kami, udah nggak tanpa penghayatan, tanpa penjiwaan. Apa yang kita ucapkan tidak lagi merupakan sebuah keyakinan di dalam, tapi kita ucapkan dengan lancar, bahkan makin cepat makin baik. Kadang-kadang sampai balap-balapan itu. Ya, di gereja di mana saya melayani ada seorang pemuda, suaranya sudah kencang dan selalu di depan. Orang lain belum selesai kalimat itu, dia udah mulai kalimat baru. Dan sesudah selesai doa Bapa kami, dia nengok kiri kanan. Seolah-olah menunjukkan, aku juara. Ya, bukan itu tujuannya doa itu, saudara. Bukan itu. Oke? Jadi negara mereka adalah negara berdoa. Sebenarnya bangsa Amerika memulai ini dengan duit mereka juga. In God we trust. Jadi mau mengingatkan, sebab semua kehidupan mereka itu selalu melibatkan uang, dan diingatkan mereka tidak boleh percaya kepada kuasa uang, tapi adalah kepada Allah. Ya, tapi prakteknya akhirnya itu menjadi apa? Slogan belaka. Menjadi suatu kebiasaan rutin karena terlalu biasa menjadi tidak bermakna lagi. Seharusnya begitu kebiasaan berulang-ulang, seharusnya menjadi habit, menjadi karakter kita mestinya. Ya, sebab segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang menjadi karakter kita. Apa yang saudara lakukan berulang-ulang, katakan berulang-ulang, itu menjadi pribadi Anda. Baik. Karena itu saudara, karena mereka adalah negara atau bangsa berdoa atau pendoa, maka rabi mereka berkata seperti ini, bahwa doa yang diucapkan di rumah, kekuatannya itu melebihi kekuatan pagar besi. Wah, kita tahu fungsi pagar besi mau melindungi rumah kita agar aman, terlindung dari serangan dari luar atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, rumah tangga atau keluarga yang berdoa, rumahnya dipagari. Memang ada tersirat pemahaman ini di berbagai bagian Alkitab. Umpamanya malaikat-malaikat Allah berkemah sekeliling orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang bukan menjauh dari Tuhan, ya. Nah, nanti mungkin satu ketika nanti baik dibahas tema mengenai takut, ya, takut. Karena akhir-akhir ini kita agak diliputi banyak ketakutan, ya, akhir-akhir ini ketakutan yang tidak biasanya. Kalau biasanya itu takut nggak punya duit, takut nggak dapat kerja, tapi akhir ini ada tambahan ketakutan. Ya, saya tidak perlu sebut karena Anda udah tahu. Jadi para rabi ini mengingatkan, mengajarkan kepada mereka, hei jemaat atau umat, berdoalah sebagai keluarga. Karena itu berarti Anda mendirikan pagar yang lebih kuat dari besi. Oke.
Nah, karena mereka itu adalah bangsa pendoa, dan bahkan pada waktu itu sampai murid-muridnya minta diajari berdoa, karena rupa-rupanya mereka menganggap tiap guru itu punya isi doa. Sekali lagi ya, karena tadi seperti di Lukas dikatakan, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Nah, kami mengikuti engkau. Engkau mempunyai konsep iman, teologi, pengajaran yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, pasti doanya juga beda. Kami nggak mau mengulangi doa-doa itu, tapi kami mau mengikuti doamu. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika mereka diajar berdoa, tidak dikatakan kalau kamu berdoa, kamu harus berdoa seperti ini. Atau berdoa begini, bukan seperti ini. Kamu berdoa begini. Jadi artinya Yesus tidak mau mengulangi kebiasaan para rabi, pemimpin agama, merumuskan kalimat-kalimat doa. Karena pada akhirnya umat itu adalah mengucapkan doa yang merupakan doanya rabi, doanya imam, yang disuruh diulang-ulangi. Tapi Tuhan mau supaya kita berdoa, tapi doanya harus benar. Doanya seperti tadi sudah kita baca, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kalau kamu ingin dapat dari Tuhan, berdoalah. Sebab siapa yang mencari akan mendapat, siapa yang meminta akan memperoleh, siapa yang mengetuk pintu surga akan dibukakan baginya untuk menyalurkan berkat. Itu tadi kita baca. Ya. Tetapi ada juga kemudian kalimat, atau kamu berdoa juga tapi tetap nggak dapat. Tadi tidak dapat karena nggak minta, nggak mencari. Tapi sekarang juga mencari tapi tetap tidak dapat. Kata Tuhan melalui Rasul Yakobus, karena kamu salah berdoa. Jadi salahnya bukan karena dia berdoa, tapi salahnya adalah isi doanya, motivasi doanya, caranya berdoa itu yang salah. Ya. Karena motivasinya adalah hendak kamu habiskan menurut hawa nafsu. Ya. Jadi kalau kamu merasa butuh baru datang. Kalau kamu nggak butuh, ya itu kan nafsu kan begitu. Kalau butuh baru mau mencari. Kalau Anda udah lapar baru mau cari makanan. Kalau Anda nggak lapar cari nggak? Malah nolak-nolak, disimpan, dimasukin ke lemari. Kalau sudah ada keinginan makan baru cari. Semua nafsu begitu. Ya. Nah, jadi Tuhan ingatkan sekarang bahwa harus berdoa, harus betul isi doanya. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Jadi seperti artinya dia mau mengatakan doa Bapa kami itu adalah contoh, patron, pola. Ya, jadi jangan polanya dibawa kemana-mana. Karena itu bukan baju, itu cuman pola. Baik, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Catatan dari Tuhan Yesus, pertama kalau mau berdoa. Yang pertama, setiap kali kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Apa orang munafik? Salah satu yang ditonjolkan dari sisi ataupun orang yang munafik itu adalah pamer.
hanya ingin dilihat, hanya luarnya doang. Itu yang ditonjolkan, tapi sesungguhnya dia tidak berdoa, tapi hanya ingin dilihat berdoa. Nah, ini yang disebut munafik. Ya. Kamu sepertinya mencari makanan padahal kamu sebenarnya tidak ingin makan, hanya mau mengatakan, ini loh, aku punya makanan. Begitu. Jadi mau pamer makanan. Ya. Karena itu nanti kalau Anda orang yang mau pamer, biasanya di restoran itu akan banyak sisa. Karena Anda hanya mau menunjukkan ke teman sebelah, nih loh, makanan apa aja bisa saya beli, aku punya kredit card. Apa aja yang ada. Bahkan kadang-kadang dengan sombongnya berkata, apa yang enak di sini? Bawa semua ke sini. Waduh, itu enak kalau punya teman begitu tuh. Kita akan kenyang sama dia. Tapi itu nggak baik, sifat yang tidak baik. Bahkan kadang-kadang dia sebenarnya tidak haus, sedikit aja, tapi beli limun atau beli Sprite, Coca-Cola, ya sebenarnya tidak terlalu haus, cuman mau pamer. Dan sesudah selesai cuci tangan dengan apa? Coca-Cola. Kadang-kadang dalam hati saya, astagfirullahaladzim. Saya sih tidak ingin minum Coca-Cola karena saya takut gulanya. Ya, saya sudah mengerti kalau dulu bisa saya gantungkan 1 liter di leher saya ini. Ya, terutama kalau di luar negeri, kalau di sini nggak berani saya buat itu, nanti jemaat bilang apa. Tapi kalau jalan di Hollywood, saya bisa 1 liter di sini. Sampai ada sedotannya itu. Haus minum, haus nggak perlu berhenti karena terlalu mahal berhenti pingin lihat banyak di Disneyland, di Hollywood. Baik, saudara, jadi kadang-kadang beli itu hanya mau pingin cuci tangan karena nggak ada air. Etis nggak? Sangat tidak etis. Terlalu banyak orang pingin minum Coca-Cola sampai ngiler. Mbok kasih ke mereka. Jangan seperti orang munafik, hanya ingin dilihat. Yang kedua, jangan berlete-lete. Saya sengaja supaya Anda ingat. Jangan bertele-tele. Karena rupa-rupanya telah diperhatikan oleh Yesus bahwa ini diucapkan doa ini oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan berpikir kalau mereka lama berdoa, banyak kata-katanya akan terpengaruh Tuhan itu. Ya, karena itu kita melihat mereka itu bisa berdoa seharian seperti waktu Nabi Elia berhadapan dengan sekian ratus ya imam Nabi Baal, di mana mereka berkompetisi Allah mana yang memang benar Allah, yang betul hidup dan berkuasa, bisa mendengar doa, mampu mewujudkan apa yang kita doakan. Ayo, kamu mulai panggil Allahmu, dewamu itu. Seharian dibiarin sampai mereka mau menyatakan kesungguhannya kepada Tuhan, tidak lagi hanya ngomong tapi juga berbuat. Ditatoin badannya, digores-goresin untuk menunjukkan betapa mereka mau menderita untuk berharap kepada Tuhan mereka. Dijawab nggak? Enggak, karena memang Allahnya bukan Allah yang hidup. Yang mereka sembah adalah buatan tangan mereka sendiri, yaitu patung-patung itu. Ya, yang tidak bisa bicara, yang tidak punya pikiran, yang tidak punya hati itu. Tapi begitu Elia berdoa supaya korbannya itu diterima Tuhan. Tuhan, karena mereka kalau membawa persembahan korban itu harus dibakar biasanya, ya. Jadi dia minta Tuhan yang membakar, bukan dia. Minta api turun dari langit. Boleh kamu siram dulu sampai sebasah mungkin, bahkan digali bikin parit seolah-olah dia ada di sebuah pulau yang betul-betul tergenang dengan air. Baru dia berdoa. Datanglah api dari langit, memakan habis sampai tanah-tanahnya ikut terbakar, airnya kering. Untuk membuktikan kepada mereka
bukan soal banyaknya kata dan lamanya berdoa, tapi adalah kita berdoa dengan benar. Hubungan kita dengan yang Tuhan yang kita berdoa itu juga benar. Baik, jangan bertele-tele. Lalu kemudian ampuni orang yang bersalah. Syarat mutlak beroleh pengampunan. Kita tahu dosa akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dosa akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, memutuskan hubungan kita. Nah, kalau sudah terputus hubungannya, gimana mau bisa bicara? Betul ya? Jadi harus nyambung hubungan itu. Relasi itu nggak boleh putus, baru kita boleh talking. Ya, baru kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Tuhan itu senang loh diajak ngobrol. Dan kalau Anda berdoa, ya, khususnya doa-doa khusus di mana kita sediakan waktu khusus, ya. Jadi bukan doa yang memang adalah merupakan pernyataan doang. Ketika kita mau makan, jangan lama doanya, nasinya keburu dingin. Ya kan? Tapi yang diminta adalah pernyataanmu, Anda bersyukur bahwa ini berasal daripada Tuhan, sehingga Anda bersyukur, berterima kasih kepadanya, mengingat rezeki ini datangnya daripada Tuhan gitu. Tapi kalau ada doa khusus, doa syafaat atau di rumah kita, kalau kita bikin ibadah keluarga, ya berdoalah, ngobrol dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita ngobrol dengan Tuhan, itu berarti kadang-kadang Dia yang ngomong, kadang-kadang kita yang ngomong. Kalau Dia yang ngomong, kita mesti diam, dengerin. Diam. Kalau Anda yakin Tuhan itu hidup dan rohnya hidup ada bersama dengan Anda, dan roh itu adalah kehadiran Allah mendampingi dan bicara kepada kita, kadang-kadang melalui firman, kadang-kadang melalui roh kita. Roh itu berbicara, membisikkan sesuatu kepada kita. Cuma hati-hati, selalu harus dikonfirmasi dengan firman. Apakah bisikan itu dari Roh Kudus atau roh yang tidak kudus? Hati-hati ya mengenai suara di dalam batin. Harus selalu di-compare, harus selalu diperhadapkan dengan kebenaran firman, supaya Anda tidak lalu nanti tersesat dari kehendak Tuhan. Berikutnya saudara sekalian, terdiri dari 3 bagian doa kita itu. Pertama adalah penyembahan, penghormatan yang seringkali disebut doksologi. Jadi kalau kamu berdoa, lakukanlah doksologi. Sembah Dia. Menyembah itu di dalam doa, melalui kata-kata doa. Menyembah itu artinya kita mau memberi kepada Dia kehormatan, kemuliaan, dan kita mau melakukan kehendaknya. Kita mau hidup untuk Dia. 3 kalimat doa Bapa kami yang pertama, 3 permintaan yang pertama itu, semuanya itu adalah alamatnya untuk Dia. Nah, saudara, ini kita melihat banyak sekali dipraktekkan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, lebih sedikit karena di perjanjian baru tidak banyak diceritakan riwayat orang gereja berdoa, ya. Tapi kalau di perjanjian lama, saudara sekalian, seperti Raja Salomo, Raja Sulaiman berdoa sampai seminggu sambil mempersembahkan korban, ribuan korban. Dia mau mengajak jemaat itu untuk menyatakan pengakuan dia yang akhirnya diucapkan dalam doanya. Tuhan, aku ini bisa menjadi raja karena anugerah-Mu. Engkau telah berikan aku seorang ayah yang mengajari aku untuk taat dan hanya mengandalkan-Mu. Dan karena ayahku yang taat kepadamu sekarang, Engkau deliver kepadaku kekuasaan itu. Siapa aku ini? 1, aku dari istri olehnya ayahku berzinah. Aku bukan dari istri pertama. Aku bukan anak paling besar. Kok aku dipilih Tuhan melanjutkan kepemimpinan ayahku?
siapakah aku ini? Itu akan tertuang di doksologi. Who am I? Dan siapa Allah kita itu? Baru yang kedua, permintaan, saudara sekalian. Jadi dirinya dinomor duakan. Tuhan dinomor satukan, prioritaskan. Doksologi. Ajaibnya lagi, Yesus menyuruh mereka menutup juga dengan doksologi. Doksologi tapi tidak lagi meminta ini dan itu, tapi sebuah statement, pernyataan. Mengapa aku berdoa seperti itu? Mengapa aku meminta seperti itu? 3 kalimat terakhir. Engkaulah yang punya kerajaan, engkaulah yang punya kekuasaan, dan itu forever. Selama-lamanya. Itu sebuah pernyataan yang luar biasa. Jadi ditutup permintaannya, doksologinya, kembali dengan doksologi. Pengakuan bahwa karena Allah, oleh Allah, di dalam Allah. Oke? Baik, baru mulai doa Bapa kami itu. Yaitu merupakan pola patron doa para pengikut Tuhan Yesus. Karena itu, dan demikian, ini 2 kata yang dipakai menunjukkan bahwa ini bukan kalimat doa yang diminta Tuhan Yesus kita ucapkan sepanjang hidup kita. Tapi berdoalah, ya, karena itu berdoalah demikian. Karena itu berdoalah seperti ini. Baik, jadi bukan merupakan doa wajib, tapi cara berdoa yang benar. Bapa kami yang di sorga. Ini kalimat pertama. Apa artinya? Sebuah pengakuan bahwa Allah itu Bapa bagi semua orang. Artinya apa? Ketika kita berdoa nggak boleh egois. Tuhan tidak suka itu. Walaupun mungkin nggak salah Anda meminta, tapi ujung-ujungnya hawa nafsu itu. Umpamanya, karena Anda toko jualan jas hujan, Anda minta hujan aja. Sebab kalau nggak hujan nggak laku itu jas hujanmu. Tahu, Tuhan juga tahu itu. Betul ya? Tapi kumaha nanti yang orang jualan es? Kasihan dong. Tuhan sayang nggak kedua-duanya? Iya. Oke? Mengapa dipakai Bapa kami, bukan Bapakku saja? Jadi kalau Bapa kami artinya dia mengasihi semua. Nah, itu anak sekolah minggu lebih pintar itu. Ya, kadang-kadang menyanyikannya itu. Jadi tidak boleh egois, tadi Yakobus pasal 4 kita baca. Juga jangan meminta yang merugikan orang lain. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan hukum si anu itu. Tuhan biar disambar geledek itu. Tuhan biar pendek usianya. Lah kok doanya orang pengikut Yesus kok seperti itu? Yesus malah bilang, ampunilah mereka, padahal mereka itu yang membunuh Yesus, mereka itu yang tidak disebut oleh Yesus. Tuhan, gara-gara mereka aku digantung, biar geledek sekarang datang. Enggak. Ya. Jadi jangan egois. Alamatnya jelas dan pasti, bukan Allah yang tidak dikenal. Jadi kalau Anda memang belum mengenal Tuhan, sulit berdoa karena Anda tidak tahu bicara kepada siapa. Hanya bicara berdoa karena pendetanya berdoa begitu ya diikuti. Jadi Anda hanya pengekor. Jadi bukan pendoa. Karena itu kadang-kadang kalimat doanya pun mengulangi kalimat Bapak Pendeta atau kalimat orang tuanya. Bukan doanya sendiri. Karena kalau kita berbicara dengan pribadi dengan pribadi, pasti kata-katanya juga pribadi. Dan pasti percakapan juga kondisional. Jadi Anda tidak akan meminta uang ketika Anda sedang sakit. Anda minta sembuh. Baru ketika Anda sudah mau sembuh pulang, baru minta uang.
Tuhan mau bayaran nih, gitu kan. Ini baru sakit udah minta uang. Ya. Jadi kondisional. Jadi doa itu menjadi doa yang hidup karena antar pribadi. Jadi kalau Anda tidak mengenal pribadi Tuhan, saudara, Anda sulit sekali berdoa. Karena itu banyak orang kalau disuruh berdoa susah. Ya, karena bagi dia doa itu adalah sebuah prestis. Wah, kalau kalimatnya nggak bagus nanti saya tertawain. Loh, yang mengatakan nggak bagus doamu siapa? Yang mengukur doa kita itu bukan orang yang mendengar, tapi siapa? Apa Anda mau dipuji orang berdoa? Yang kita minta kalau kita berdoa, kita dipuji siapa? Tuhan loh. Karena dia yang akan mengabulkan doa itu, bukan tetangga. Setuju? Jadi saudara-saudara, kalau berdoa itu pribadi. Apa wae jero atimu? Ngomong. Ini keluar Jawa nih, tapi Jawa koe. Baik, jadi apa yang ada di hatimu katakan kepada Tuhan, bukan apa yang dikatakan orang Anda tiru. Berdoalah, Bapa kami yang di surga. Alamatnya jelas ya, karena pada akhirnya orang yang tidak mengenal Tuhan pun nanti akan ditolak. Jadi betapa butuh mengenal Tuhan itu secara pribadi. Matius 7 ayat 23, boleh tuliskan di samping ayat itu. Ya, dan pada hari itulah aku akan berbicara dengan terus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hei kamu semua pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Yang didahului dengan ayat 21 yang mengatakan, bukan semua orang yang menyeru atau memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanyalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi supaya berdoa pun kita melakukan yang dikehendaki Tuhan. Kemudian dikuduskanlah namamu. Ada juga di dalam terjemahan bahasa lain, dimuliakanlah namamu. Terjemahan lama itu dimuliakanlah namamu. Dalam bahasa aslinya dua-duanya betul kalimat ini. Tapi terjemahan terakhir memakai kata dikuduskan, ada maksudnya supaya lebih lengkap. Kata kados yang dipakai di dalam kalimat itu mengingatkan kita akan beberapa hal. Satu, bahwa kita memang mau menghormat Tuhan. Dikuduskanlah namamu, diistimewakanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Bahwa Allah itu istimewa bagi kita. Kita datang kepada Dia karena kita tahu tidak ada alamat lain yang tepat kita meminta. Bukan ke dukun, bukan ke orang pinter, bukan ke orang kuat ataupun orang yang hebat. Tapi adalah kepada Dia. Itu sangat istimewa Dia bagi kita. Ya. Juga mau mengingatkan sifat Allah yang kudus, tidak mau dimadu, tidak mau bercampur, sebenarnya bahasa harafiahnya. Kados, tidak bercampur. Ya, tidak mau dimadu dengan Allah lain. Ya. Jadi dipakai kata dikuduskanlah namamu. Bahkan ada juga kalimat nanti, kuduskanlah Kristus itu di dalam hatimu. Artinya apa? Istimewakan Dia dalam hatimu. Muliakan Dia mulai dari hatimu dan seterusnya. Baik. Datanglah kerajaanmu. Apa yang mau dikatakan dengan kalimat itu? Supaya kita menyadari adanya suatu pernyataan ada kerajaan Allah. Jadi kita mengakui ya, pengakuan akan keberadaan kerajaan Allah. Allah sedang berdaulat. Anda memerintah alam semesta. Anda mengakui atau tidak mengakui, tapi aku mengakui. Karena itu saya katakan, datanglah kerajaanmu. Dia mau mendirikan kerajaannya di muka bumi ini, bahkan sampai di kekekalan nanti. Jadi ketika Anda berdoa, jangan lupa akan pekerjaan Allah yang sedang mendirikan kerajaannya.
Ya, mengajak orang semua masuk ke dalam, menyelamatkan orang supaya masuk ke dalam kerajaannya itu. Jadi ketika Anda berdoa, itu artinya Anda pun ya rindu akan menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Apa artinya kerajaan Allah? Allah dirajakan di dalam hidup kita. Allah berotoritas di dalam hidup kita. Supaya kita tunduk. Seorang raja hanya minta peraturan perintahnya dilaksanakan. Itu aja. Simpel sekali raja itu. Simpel sekali pemimpin atau presiden itu. Hukum sama perintahnya lakukan. Oh, puas banget dia. Dan itulah artinya. Kalau Anda rindu untuk supaya berdaulat kerajaan Allah itu di hidupmu, mulai pribadi, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, juga termasuk di pergaulanmu dan di pelayananmu. Dia dirajakan. Ya, dia berdaulat di sana. Peraturan dan kehendaknya yang ingin kita terapkan di sana. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di surga nggak heran, karena memang itu tempat dia bertakhta kerajaannya, ya. Nah, apa artinya itu? Sebuah pengakuan bahwa kehendak Tuhan itu baik. Jadilah artinya supaya operasional, supaya terwujud kehendakmu itu Tuhan dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, di dalam gerejaku, dalam bangsaku, di dalam juga pekerjaanku, pelayananku, pergaulanku, sekolahku, dan seterusnya. Ya, itu sebuah pengakuan. Kehendak Allah itu juga kita tahui, kita butuhkan bahwa di bumi pelaksanaan kehendak Tuhan itu dibutuhkan. Itu pengakuan juga bahwa di bumi ini sekarang banyak kehendak yang sedang merajalela, memaksakan. Ya, tapi Tuhan mau pengakuan bahwa sorga itu ada di mana kehendak Tuhan diberlakukan. Mengakui, sebab ada orang tidak mengakui sorga. Ya, tidak mengakui ada hidup kekal. Hidup itu cuma satu kali, cuman ini aja. Ya, termasuk di dalam agama Yahudi, yaitu orang Saduki. Orang Saduki itu nggak percaya hari kebangkitan, tidak percaya ada hidup kekal. Hidup ini hanya sekali ini aja. Jadi mengapa perlu agama? Supaya tertata rapih hidup ini. Itu aja bagi mereka. Jadi kalau seandainya peraturan agama itu membuat kita susah menderita, ya ganti, hapus, bikin peraturan baru. Orang Saduki itu, ya. Nah, dikuduskan atau dimuliakanlah namamu, diistimewakanlah namamu. Artinya juga datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ketiga-tiganya ini adalah bagian penyembahan atau porsi Tuhan di situ yang menjadi sentral. Intinya, porsiku sebenarnya aku hanya ingin ikut di dalamnya. Jadi kepentingan Tuhan yang diutamakan. Nah, sekarang itulah doksologi tadi saya katakannya pertama. Lalu kemudian permohonan keempat sampai dengan keenam. Berilah kami rejeki, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini tiga permintaan ini kepentingan kita ini. Kepentingan si pendoa ini, ya, merupakan kebutuhan hidup manusia. Berilah kami makanan atau rejeki setiap hari. Ampunilah kesalahan kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi Tuhan didahulukan. Jadi di doa pun Tuhan selalu tempatkan yang pertama, baru diri kita. Ini Tuhan senang. Anda tahu pernyataan Tuhan kepada Raja Salomo. Ketika Tuhan bilang, Salomo, karena engkau begitu menyenangkan di mataku, sekarang mintalah apa yang kau kehendaki. Apa yang diminta oleh Raja Salomo? Bukan kepentingan dirinya, tapi supaya kepentingan Tuhan. Tuhan, kalau aku boleh meminta kepadamu, berilah aku hikmat. Seolah-olah itu kepentingan diri ya. Padahal enggak. Supaya aku bisa memimpin bangsamu ini, bangsa yang besar ini di dalam jalanmu. Siapa aku ini?
bisa melakukan kepemimpinan untuk bangsa yang sebesar ini. Jadi aku butuh pertolonganmu supaya jabatan, kekuasaan yang kau beri kepadaku boleh menyenangkan hatimu, yaitu membawa umat ini melakukan yang benar di matamu. Waduh, Tuhan bilang apa? Oleh karena itu yang kau minta, oleh karena engkau begitu menyenangkan hatiku, engkau malah mendahulukan aku ketika ku beri kesempatan padamu meminta, maka yang tidak kau minta pun akan saya beri. Alhamdulillah. Satu diminta dapat 1000, satu diminta dapat 2. Alhamdulillah. Kenapa saudara tertawa? Itu cuman bahasa Arab, artinya puji syukur, ya Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, bahwa Tuhan itu senang kalau Anda mendahulukan Tuhan. Jangan pikir bahwa Anda kekurangan waktu atau kata-kata untuk meminta dirimu. Karena kalau Anda sudah senang, tadi dikatakan, sebelum kamu minta pun Tuhan sudah tahu kok. Karena itu jangan berlete-lete. Jangan apa? Bertele-tele. Udah tahu kok. Udah usah butuh panjang-panjang. Jadi kadang-kadang kita berpikir karena banyaknya waktu kita pakai lalu kita dapat. Enggak. Senangkan dia. Maka dia akan menyenangkanmu malah 2 kali lipat. Yang Anda minta diberi, yang tidak diminta pun akan diberi. Saya pernah mengalami ini saudara, tapi lain kali kita cerita. Ya. Mau dengar? Kita pulang jam 4 sore loh. Mau? Foni udah angkat tasnya itu. Pak Ras, saya mau buru-buru pulang katanya. Enggak. Just joke. Jadi saudara, jangan pikir karena kita banyak ngomong di hadapan Tuhan maka banyak kepentingan kita dikabulkan. No. Doa ini adalah ekspresi imanmu. Mengapa Tuhan suruh kita berdoa? Menjadi kesaksianmu kepada Tuhan dan iblis dan juga sesama manusia. Jadi doa itu adalah ungkapan iman kita. Jadi bukan ungkapan hawa nafsu kita. Setuju ya? Berilah kami makanan atau rezeki kami secukupnya. Ada yang bilang tiap hari. Ya, ada yang bilang secukupnya. Nah saudara, ini sebenarnya artinya apa? Pengakuan bahwa bukan hanya karena kita kerja kita makan. Rezeki itu datangnya dari, seringkali kita ngomong seperti itu tapi enggak diimani dan dipraktekki seperti itu. Kalau Anda tahu rezeki dari Tuhan, maka Anda tidak akan menunda ibadahmu kepada Tuhan hanya mau mencari rezeki. Anda akan berani tutup tokomu hari Minggu supaya Anda konsentrasi beribadah. Jangan nanti tetap dibuka dan ketika Anda sedang berdoa dapat telepon, Pak ini dihargai segini, boleh enggak? Bisik-bisik, enggak apa-apa. Anda sedang berdoa atau dagang? Oke? Jadi jangan sampai Anda pikir karena banyaknya waktu Anda pakai kerja, rezekimu tercukupi banyak. Enggak juga. Saya buktikan itu. Bertahun-tahun di tengah jemaat, saya bandingkan 2 anggota jemaat yang betul-betul dia berupaya. Hari Minggu itu adalah hari untuk Tuhan. Dia istimewakan Tuhan. Salah satu bentuknya, dia tutup tokonya. Padahal banyak orang nyari. Dia bilang, kalau Anda butuh, datang hari Senin. Dan betul datang hari Senin saudara. Padahal ada toko lain. Saya heran itu, heran. Saya bilang kenapa? Nggak tahu. Barangkali karena pernah saya kurangi harganya. Nah, ini trik dagang ini. Tapi itulah cara Tuhan. Ditunggu hari Senin. Dan karena tahu bahwa tokonya tutup Minggu, belanjanya jadi Senin. Akhirnya tidak lagi hari Minggu. Padahal hari Minggu di kota itu hari pasaran.
Aneh tapi nyata ini, saudara. Dan salah satu yang terbesar toko di situ yang terlaris adalah dia. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Sudah kurang lebih 40 tahun saya mengenal mereka. Pengakuan bahwa kita hidup juga berasal dari Tuhan. Jadi betul-betul ora et labora. Yang kedua, kebutuhan manusia lebih luas dari sekedar makanan. Karena itu disebut rejeki. Rejeki itu tidak hanya makan, minum, pakai. Ya, tapi rejeki itu artinya adalah apa yang kita butuhkan. Jadi Anda butuh kesehatan, Anda butuh kekuatan, Anda butuh hikmat, Anda butuh segala-galanya. Berdoalah. Berilah kami Tuhan. Jadi ketika kami berkata berilah kami Tuhan, itu artinya sangat luas kebutuhan kami sehari-hari. Beri. Hari ini atau tiap-tiap hari merupakan sikap, ya, ketergantungan manusia sepanjang masa. Dan memang di Alkitab kita banyak temukan ayat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu artinya bergantung. Jadi ketika kita berdoa, tunjukkan di dalam doamu itu kata Tuhan Yesus, karena ini contoh doa ini, bahwa Anda bergantung kepada Tuhan. Nah, ampunilah kesalahan kami, artinya dosa akan mengganggu hubungan dengan Tuhan, sumber kehidupan kita itu. Jadi kita perlu selalu beresin dengan pengakuan bahwa tempatnya salah itu adalah di dalam diri manusia. Ampuni Tuhan. Ya, ini bukan berarti saudara sekalian dilakukan minta ampun, bukan itu. Artinya bahwa kita adalah manusia yang memang sudah berdosa. Kadang-kadang kita tidak sadari kita melakukan dosa. Yang kedua, seperti kami mengampuni artinya benar-benar kita mengampuni, benar-benar kita mengaku dosa, benar-benar kita mau bertobat. Karena standarnya aku mengampuni. Kalau kita mengampuni berarti kita selesai. Tidak ada lagi dosa di antara kita, tidak lagi dusta di antara kita. Beresin. Jadi seperti kami mengampuni. Nah, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kesadaran bahwa manusia itu lemah adanya, kekuatan yang mau mengalahkannya ada itu kita mengakui itu ada. Ya, kekuatan itu. Dan itu jangan bawa kami Tuhan ke sana. Ya, karena Tuhan punya kuasa untuk melindungi. Pengakuan bahwa Tuhan lebih berkuasa sehingga dapat menghindarkan dan menolong kita. Ibrani 2 ayat 14-18 berkata begitu. Lepaskan kami dari yang jahat atau si jahat sebenarnya lebih tepat. Sikap mengandalkan Tuhan merupakan gaya hidup yang harus terus-menerus kita praktekkan. Ya. Jadi jangan sok-sok bahwa kita ini hebat gitu. Karena itu dia kurang berdoa. Hati-hati. Siapa yang merasa diri tegak berdiri, hati-hati supaya dia jangan jatuh, ya, kata firman Tuhan. Nah, sampai di sini Tuhan mengingatkan agar kita selalu memperhatikan, mengusahakan kebutuhan jasmani dan rohani secara berimbang. Itulah doa itu. Diingatkan oleh Tuhan. Hei, kamu tidak hanya butuh jasmani, tapi juga butuh hal-hal rohani. Kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini pengakuan iman atas kedaulatan Tuhan pada kehidupan ini dan semestanya. Ya, jadi doa kita itu adalah doa yang didasari pada keyakinan selama-lamanya. Karena itu pengharapan dan permohonan padanya adalah yang paling tepat kita sampaikan. Karena tidak ada yang lebih dia. Karena dia selama-lamanya berkuasa. Jadi sebagai penutup saudara sekalian, doa yang berkenan dimulai dan ditutup dengan penyembahan, penghormatan kepada Tuhan. Kedua, ini contohnya saya berikan di situ. Yang kedua, doa yang berimbang, kemuliaan Tuhan dan kebutuhan diri sendiri. Dan terakhir, harus didasari iman, pengharapan, jadilah padamu menurut iman. Nah, saya ngomong dari tadi, saya minta Anda ngomong. Saya beri kesempatan siapa yang mau bertanya. 1 atau 2 pertanyaan. Mumpung
Ada kesempatan, jangan nanti ngedumbel di luar. Anda tidak setuju, boleh katakan tidak setuju. Anda kurang mengerti, boleh tanya lagi. Anda kekurangan informasi, boleh tanya lagi. Silakan. Ini ini sebenarnya nggak boleh ini. Sana dulu, ada nggak? Oke, silakan Pak. Oh, ada. Alhamdulillah. Tolong dikasih mikrofonnya. Ini laki, saya tunggu wanita satu orang. Saya tanya karena nggak ada yang nanya soalnya gitu. Pak, sering sekali di Alkitab itu yang terakhir, karena engkau lah punya kuasa, kemuliaan dan sebagainya. Kerajaan, kuasa dan kemuliaan itu diberi kurung. Oh, Ya, kenapa itu? itu Apa di Injil Lukas. Yes. Nah, ini hanya informasi ini. Jadi siap-siap yang bertanya yang lain. Oleh karena sumber mereka berbeda. Ya Pak. Nanti minta pendetanya menjelaskan apa itu sumber. Yang kedua, wanita, saya butuh wanita. Biasanya lebih teliti. Nggak ada wanita di sini? Oh yes, itu dia. Silakan. Mau tanya, Tuhan kan mengetahui semua isi hati kita. Yes. Tapi kalau kita berdoa, Pak, boleh nggak kita ngomong apa yang kita mau tiap hari diulang-ulang sesuai dengan keinginan kita? Kan sering begitu, Pak. Terima kasih. Malah saya tambahin, apa itu termasuk bertele-tele gitu ya. Baik. Ini bagus pertanyaan ini. Tuhan sudah tahu. Ngapain disuruh berdoa? Sebenarnya tadi saya sudah ngomong. Tapi mungkin dasar orang Batak ngomongnya cepat. Mungkin tidak nangkap tadi. Doa itu juga merupakan pernyataan iman kita. Tuhan ingin ya pernyataan itu. Ibu udah tahu bapak mencintai ibu. Masih ada bapaknya kan? Itu ya. Ya, takutnya tetangga nanti saya salah gitu loh. Tapi kira-kira ibu butuh nggak pernyataan dari bapak, I love you mom? Enggak. Hah? Oh, enggak pernah, itu beda. Beda, nanti bisa kita paksa. Ibu butuh suami yang dipaksa? Nah, karena itu buatlah bapak itu tergugah ngomong I love you mama, ya. Supaya dia tergugah gitu, enggak digiring dia, aduh. Aku salah kalau enggak ngomong, ini luar biasa pelayanan istriku. Akhirnya dia bilang, thank you mom, I love you. Ya, sudah dibuat. Nanti, sekarang bapaknya yang silakan kasih tolong mic. Ini jangan berantem ya Pak ya. Silakan Pak. Mungkin sudah mulai lansia Pak. Oh, jadi lupa kali Pak. Lupa ya? Ya, tidak pakai kata-kata. Tapi dalam sikap dan perbuatan. Alhamdulillah. Itu sebabnya saya lihat wajah ibunya juga wajah bahagia Pak. Terima kasih. Oke, terakhir. Penatua sekarang. Pak Raden, makasih. Kan tadi ada polanya Pak kalau berdoa, penyembahan, permohonan, penyembahan lagi. Kalau kita doa makan, doa di bus, doa jalan gitu, apa mesti ikutin pola yang sama atau boleh ada shortcutnya yang singkat? Makasih. Ini praktis sekali nih si Bapak ini. Baik, tadi saya sudah beritahu di orang Yahudi itu ada tadi 3 macam doa mereka. Apa itu? Shema, Shemon Eres, doa untuk kebutuhan yang beraneka ragam. Nah, doa Bapak yang ketiga itu.
Ya, jadi artinya apa? Tuhan juga tahu ketika Anda sedang menunggu bus itu nggak minta formal, adakan dulu barangkali sebuah penyembahan di situ. Tuhan juga tahu. Tapi itu berarti barangkali ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kali ini saya mau bersaksi. Satu ketika sekitar tahun 70, saya bolak-balik diminta oleh jemaat di Garut untuk memimpin ibadah mereka, sedangkan saya berdomisili dan melayani di Bandung. Dan pada waktu itu transportasi belum seperti sekarang begitu banyak, ya, sangat terbatas. Opletnya itu masih oplet Austin, ya, yang opletnya si Bang Baju, siapa itu? Si Dul, anak Betawi, begitu ya, zaman itu. Nah, saudara, mereka meminta waktu itu adalah meminta kebaktian pagi. Sementara sorenya saya sudah terjadwal di Bandung. Saya katakan pada mereka, aduh susah karena transportasinya sekarang kadang-kadang opletnya mesti ngetem lama banget. Ya, belum seperti sekarang kehidupan ekonomi itu begitu hidup sehingga mobile sekali manusia, ya. Belum. Jadi oplet tidak akan berangkat kalau enggak penuh. Beda sekarang. Sekarang kosong pun berangkat karena di tengah jalan banyak orang nyegat gitu. Jadi saya bilang, enggak deh, Pak, tolongin Pak. Bila perlu singkatin nanti hanya satu nyanyian aja, doanya pendek, khotbahnya pendek. Enggak ada yang mimpin nih Pak, katanya. Tiba-tiba sakit pendetanya. Ini sudah malam minggu. Oke, kalau begitu izinkan saya memakai khotbah yang di Bandung. Jangan minta tema baru. Oh ya, welcome. Pokoknya apa aja, yang penting ada pendeta berdiri di mimbar. Jangan jemaat datang nanti penatua nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ini jangan ditiru ini. Ya, mestinya nggak ada pendeta, penatua pun jadi. Nggak ada rotan, nah kenceng. Setuju banget. Jadi jangan nanti kalau nggak ada pendeta melahirkan, hamil gitu, penatua pun bisa. Oke. Nah, akhirnya saudara, mereka setuju. Saya sebelum berangkat, bahkan malam saya udah berdoa, Tuhan, jangan nanti kalau saya terlambat di sini orang menganggap bagaimana. Ya. Jadi tolong saya Tuhan, jangan permalukan saya dengan jemaat di Bandung. Sebab mereka tidak mungkin saya ceritain, oh Garut itu kepepet gitu. Nggak mungkin kalau saya terlambat. Ya. Nah, saudara, benar kami kebaktian dan mereka strict, tapi datang seorang encim. Sesudah selesai ibadah, sebelum berangkat, boksu, makan ini. Dikasih bakso panas banget. Aduh, saya nggak makan salah. Saya makan nggak mungkin cepat. Saya ingin secepat mungkin pergi ke Stanplat. Aduh saudara, kalau ingat waktu itu setengah terbakar lidah saya paksain. Saya makan, karena dia tungguin. Ini pelayanan seorang, saya bangga dan kagum dengan encim dia perhatikan perut pendeta. Karena pasti dia tahu kami nggak makan pagi itu. Datang pagi-pagi buta, berangkat buru-buru, ya. Jadi pasti belum makan dan memang sering kita beli tahu Sumedang di jalan demi ganjal-ganjal perut. Gitu. Oke. Jadi saya paksain. Sampai akhirnya saya bilang, Cim, kuahnya saya enggak minum ya, panas. Saya bilang, baksonya. Aduh, kalau saudara lihat saya enggak direkam waktu itu. Akhirnya saya berangkat saudara, seharusnya udah di Stanplat saya, ini baru mau berangkat. Ya, saya berdoa sepanjang jalan sambil melek juga matanya, saya enggak tutup mata, orang nanti pikir apa, dikira saya buta. Jadi sambil melek gitu, Tuhan tolongin saya, tolong sediakan kendaraan saya Tuhan, tolong. Belum sampai ke Stanplat, Bandung, satu lagi. Rupanya ada orang ngojek, kendaraan biasa, kendaraan pribadi, mungkin ngantar orang atau apa, mau pulang ingin cari uang bensin. Satu lagi, saya bilang, saya teriak. Begitu masuk saudara saya lihat, 3 orang di situ, sedan. Jadi bukan opletnya si Bang Dul.
sedan, tambah enak rasanya. Saya bilang, ongkosnya berapa? Biasa aja. Katanya, aduh alhamdulillah. Nggak dinaikin karena naik sedan ya. Dia dapat penumpang udah senang banget, mungkin mobilnya nggak kosong. Oke, sambil di situ mulailah ngomong, bapak di mana, mulai dia nanyain. Saya bilang, boleh nggak Pak? Saya didahulukan nanti ke gereja di Dago. Ini dari Garut, saudara bayangin, menuju pusat kota Bandung dan harus naik ke Dago. Untungnya belum seperti sekarang macetnya, ya. Jadi, oh, dia lihat saya. Oh, Bapak Pandiangan ya? Oh, kenal, iya. Saya mamanya si Anu, papanya si Anu. Murid saya di Bandung. Ngajar anaknya. Oh iya, benar Pak, benar gitu. Bapak ke sini apa? Khotbah. Oh iya. Di Bandung nanti khotbah. Iya. Bapak Ibu, kita dahulukan Pak Pendeta ya. Astagfirullah. Pucuk dicinta. Ulang tiba. Itu seolah-olah mobil pribadi saya itu. Akhirnya saya sampai di sana, saudara sekalian. Itu kira-kira 5 menit sebelum mulai ibadah. Majelis baru 1 orang yang datang. Sampai majelisnya bilang begini, Pak Pendeta pagi amat. 5 menit. Kok pagi amat? Karena di Bandung begitu bruk. Bila perlu terlambat 5 menit itu dianggap baik. Nah, saudara-saudara, akhirnya saya bersaksi kepada mereka. Saya, Bapak dari Garut? Iya, kan perjalanannya sekian jam. Di sana ibadahnya jam berapa? Jam 9. Bukan jam 6, bukan jam 7, jam 9 pagi. Jadi kalau normalnya kita selesai kira-kira setengah 11, jam 11. Saudara, sekalipun tergesa-gesa, saya tidak mau khotbah asal-asalan. Apa yang ada saya sampaikan kepada mereka. Tapi ternyata Tuhan mendengar doa di atas beca, Pak. Jadi jangan takut berdoa di atas rel, di atas kereta api, itu ya. Setuju ya? Oke, mari kita lanjutkan sekarang dengan liturgi kita. Ada paduan suara? Tidak ada. Kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sekanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, kini kami mau berdoa. Pertama-tama, tolong supaya patron doa ini terus membentuk, mempengaruhi cara kami berdoa, isi doa kami kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk para tim pendoa, baik di tengah jemaat maupun di tengah-tengah ladang Tuhan, di tengah penginjilan, ataupun di tengah pelayanan yang lebih lain. Kami berdoa supaya mereka pun tetap sadar doa yang Tuhan ajarkan ini menjadi patron, walau ada permintaan khusus, tapi karena mereka menjadi sebuah tim doa, supaya mereka juga ingat bahwa tidak hanya mengunggulkan kepentingan, apalagi hawa nafsu. Kami berdoa untuk orang-orang yang
berada di dalam kesusahan, kesulitan. Kiranya Tuhan menolong, entah itu kesulitan rumah tangga, ekonomi, sekolah, pekerjaan, ataupun pergaulan. Kiranya Tuhan melawat, memberi jalan keluar, memberi pertolongan dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun atau merayakan ulang tahun dalam hari-hari ini. Biarlah kesempatan hidup yang Tuhan beri, mereka dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Berkati dan tambahkan apa yang mereka butuhkan, supaya waktu yang Tuhan beri mereka dapat gunakan lebih optimal dan maksimal. Kami berdoa juga untuk para lansia dan orang-orang yang sakit. Tuhan, lawatlah mereka dengan kasih karunia-Mu, supaya di dalam usia yang sudah makin melemah tubuhnya, tapi imannya tetap teguh kepada Tuhan. Dan mereka yang berada dalam kesakitan, baik yang lanjut usia maupun yang masih usia muda, biarlah mereka diingatkan bahwa hidup ini adalah milik-Mu dan harus dijalani dengan kehendak-Mu. Karena itu tolong supaya mereka tetap lebih pasrah kepada Tuhan, bukan memaksakan keinginan dan kemauannya. Karena itu permuliakanlah nama-Mu atas sakit penyakit dan kelemahan mereka. Karena kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara, baik pemulihan maupun berkat-berkat yang lain. Dan pada akhirnya kami doakan akan bangsa dan negara kami, kota kami Jakarta yang berada di dalam tensi politik yang makin hari semakin meningkat. Kami tahu Tuhan lebih mengerti. Kami berdoa supaya Engkau berikan kedamaian, berikan rencana Tuhan yang diwujudkan. Karena kalau bukan Tuhan yang menginginkan mereka memimpin, karena sumber kepemimpinan, kuasa itu datangnya daripada-Mu. Biarlah Engkau yang menentukannya ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam kasih karunia-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada semua diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur dan nats persembahan diambil dari Mazmur 24 ayatnya yang pertama dan kedua. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Semangat menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan kedua. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Mari kita berdiri, kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami, penyertaan yang kami rasakan dari hari ke sehari, di mana tangan Tuhan, tangan kasih-Mu boleh menyertai kehidupan kami, setiap kami di tempat ini. Kalau kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan Kau mau kuduskan, biarlah Engkau pakai, Engkau mau berikan hikmat bagi mereka yang menata kelola persembahan ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan berjemaat di gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 400 bait yang pertama sampai ketiga. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan mengangkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.